Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kali Aja Seram. Dalam pengaruh rambut mayat bermula dari seorang gadis lulusan SMU yang mencari lowongan kerja. Setelah berhasil mendapatkan pekerjaan pertamanya yaitu di pabrik kursi plastik, Dia Ferawati merasa risih dengan tukang kebun yang sering mengagetkan dia dengan memegang kedua baunya dari belakang. Akhirnya dia keluar dari pabrik tersebut. Ketika hendak pergi berkunjung ke desa menjenguk bibinya dengan motor Mio-nya, dia berhenti sejenak di sebuah rumah yang lumayan besar dikarenakan di depan pagar kayu rumah tersebut tergantung papan kayu yang bertuliskan mencari lowongan kerja untuk wanita, hubungi nomor ini. Sejenak dia mengamati rumah tersebut. Rumahnya sepi seperti tidak berpenghuni. Di sekeliling rumah ditumbuhi pohon cemarat, bunga kenanga, bunga gading putih, bunga kemuning. Vera akhirnya menyeberang dan menyimpan HP tersebut. Melihat dari celah-celah pagar lampu tampak padam padahal waktu menunjukkan jam 4.50. Dia pun kembali memutar motornya merasa tidak enak melamar kerja di sore hari. Ia berniat datang ke rumah itu besok pagi. Ia kembali melakukan perjalanan menuju ke kampung bibinya yang kebetulan berjarak satu kampung sebelum rumah yang dilihatnya tadi. Dalam perjalanan Vera tiba-tiba hampir menabrak seorang gadis yang memakai baju seperti noni Belanda, long dress berlengan balon dan bawahannya berendra. Merasa terkejut dengan napas ngos-ngosan, Vera pun berhenti di sebuah warung kecil untuk membeli air mineral. Ia juga menanyakan kepada ibu penjaga warung tentang rumah di ujung desa yang dilihatnya tadi. Ibu penjaga warung Bihanu mencegah Vera supaya tidak berniat kerja di rumah tersebut. Bihanu menceritakan tentang rumah itu. Sebenarnya rumah itu sudah tidak berpenghuni. Hanya saja tiap sebulan sekali ada pemuda yang membersihkan rumah itu bersama seorang wanita sebaya. Dulunya rumah itu adalah rumah Busari dan suaminya orang Belanda yaitu Pak Arnold. Setelah suaminya meninggal, Busari menyerahkan rumah itu ke puterinya yang bernama Inosensia dan suaminya Arman. Mereka hanya tinggal sebulan di rumah itu, lalu mereka menyewa rumah di kota. Rumah ditinggalkan selama setahun, tapi setiap sebulan sekali ada tukang kebunnya Busari yang membersihkan rumah itu. Banyak kejadian mistis di rumah itu, hingga terdengar kabar suami Alem, Inosensia, meninggal dalam kecelakaan dan Inosensia kehilangan akalnya, sering berteriak dan menangis. Meratap memanggil nama suaminya, Busari sudah membawa Inosensia ke rumah sakit jiwa terbaik di kota. Tapi sering sembuh dan kambuh, hingga merasa kekurangan dana. Busari pun kembali tinggal di desa ini. Rumah toko miliknya dijual dan juga rumah Sari dan menantunya. Di rumah itu tukang kebun Busari telaten mendapat tugas dari Busari yaitu selain membersihkan kebun, sebut saja Arlan mengajak putrinya untuk kembali bersemangat hidup, sedang untuk memasak dibantu ibunya Arlan yaitu Bu Hera. Akhirnya Inosensia berangsur-angsur sembuh, meski banyak rintangan berat yang dilalui Arlan untuk menyembuhkan Inosensia. Seperti meminta temannya seorang dokter psikiater yang mau dibayar murah oleh Arlan sendiri. Hingga Arlan meminta izin ke Bu Hera untuk menikahi Inosensia. Karena Busari merasa ingin hidupnya kembali enak dan tidak miskin serta melupakan jasa tukang kebunnya yang masih muda itu, ia menolak lamaran Arlan. Busari mengatakan bahwa ia akan menikahkan putrinya itu dengan tetangga rukonya dulu yaitu Ahoy yang kebetulan pemilik ruko perlengkapan kecantikan wanita seperti aksesoris yang terbuat dari rambut tiruan. Arlan pun pasrah dengan keputusan Busari, namun ibunya Bu Hera merasa tidak terima. Ia pun menyuruh supaya Arlan berhenti kerja dan mencari gadis lain sebagai gantinya.
Ternyata berita lamaran Arlan yang ditolak ibunya terdengar Ino Sengsha. Merasa ia pun menaruh hati pada Arlan, ia kecewa dan memarahi ibunya. Hingga suatu ketika Ino Sengsha pergi ke rumah Arlan. Ia meminta untuk Arlan tetap kembali bekerja sebagai tukang kebun, namun tidak setiap hari melainkan sesuka hati Arlan. Ino pun menawarkan dirinya siap menjadikan Arlan simpanannya ketika ia sudah menikah dengan Kokoh Ahu. Arlan tidak setuju dengan keputusan Ino Sengsha. Ia mengharap Ino Sengsha hidup layaknya orang berumah tangga, latihnya menjaga diri, melayani dan setia pada suami. Karena tidak ada yang mendukungnya, ia pun mencari Bu Hera. Namun waktu itu Bu Hera pergi ke rumah pamannya Arlan. Merasa tidak ada yang mendukung, Ino Sengsha pun menggoda Arlan. Karena hujan turun mengguyur, Ino Sengsha ingin menginap di rumah Arlan. Ia meminta izin kepada Arlan untuk pergi ke kamar mandi. Dia lalu berpura-pura terpeleset supaya digendong Arlan. Karena tidak mungkin Arlan mau mengendong Ino Sengsha tanpa sebab, karena Arlan terkenal religius. Arlan pun mengendong Ino Sengsha dan membaringkan tubuhnya di ranjang ibunya. Merasa tidak enak, Arlan mencoba menghubungi Bu Sari supaya menjemput Ino Sengsha di rumahnya. Ino Sengsha meminta Arlan membuat 2 cangkir jus jeruk. Arlan pun membuatkannya. Pas Arlan pergi, Ino Sengsha mencampur jus itu dengan obat perangsang. Ino Sengsha mandi dan hanya menggunakan handuk. Ia lalu kembali memanggil Arlan dan menyuruhnya meminum jus buatannya itu. Arlan merasa aneh setelah meminum jus tersebut. Ia merasa tubuhnya panas dan libidonya tinggi. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Arlan pun hendak pergi meninggalkan Ino Sengsha. Namun usahanya sia-sia, pintu kamar terkunci. Arlan meminta Ino Sengsha memberi kunci. Namun Ino Sengsha semakin kalap. Dia membuka handuknya dan berjalan lengak-lengguk dengan sangat pelan menghampiri Arlan. Mau tidak mau Arlan merasa tidak ada pilihan dan mengikuti Ino Sengsha melakukan ritual cinta. Ino Sengsha merasa ketagihan. Ia pun menyuruh Arlan datang ke rumah dengan alasan menjadikan Arlan partner kerja untuk calon suaminya. Ino Sengsha memberi janji dalam setahun Arlan akan kaya dan dapat menikah dengan gadis siapapun. Dan Ino Sengsha berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Hingga akhirnya Arlan setuju dengan keputusan Ino Sengsha. Sore pun Arlan mendayangi rumah Ino Sengsha yang tampak sepi. Ia pun mendapat telepon dari Ino yang menyuruhnya masuk karena pintu tidak dikunci dan Ino Sengsha menunggu di ruang kerja. Arlan pun masuk rumah lalu masuk ruang kerja. Ia terkejut melihat Ino Sengsha tidur terlentang tepat di meja panjang yang biasanya digunakan untuk rapat dan memberi gaji karyawan Bu Hera. Ino Sengsha juga hanya menggunakan bikini. Arlan ingin pergi namun hatinya menyuruh untuk tetap di situ. Hingga mereka kembali melakukan penyatuan tubuh. Tanpa disadari mereka ada ahwat tunangan. Ino Sengsha membuka ruang kerja melihat mereka. Dia memanggil 2 bodyguardnya untuk membawa keduanya hidup-hidup. Setelah keluar dari ruang kerja, beberapa anak buahnya sudah suap di depan ruang kerja. Aho berhasil menangkap mereka. Keduanya diikati dudukan di kursi. Aho memukul Arlan hingga dia pingsan, sementara Aho memperkosanya lalu memotong rambut Ino Sengsha yang panjangnya sebokong itu. Ia menyuruh anak buahnya memberikan rambut itu kepada karyawatinya supaya dijadikan wig atau rambut palsu. Lalu digundulnya Ino Sengsha, dipakaikan bajunya yang berwarna putih long dress berendra berlengan balon tersebut lalu dipukul berkali-kali, juga ditusuk perutnya hingga berlumuran darah. Melihat Ino masih bernapas, Aho lalu mengiris panjang dan dalam perutnya Ino Sengsha hingga terlihat ususnya. Aho menarik usus wanita itu hingga ususnya terbutai keluar dan matanya terpejam dengan sakaratul maut itu. Aho lalu menyuruh anak buahnya memasukkan tubuh Ino ke dalam tembok di dekat pintu kamar mandi lalu menutupnya dengan semen, berbohong dengan mengatakan pada Bu Sari bahwa putrinya itu telah lari bersama dengan Arlan. Sementara Arlan dilepaskan, namun dia difitnah Aho telah menculik tunangannya dan dimasukkan penjara. Hingga akhirnya ada wanita yang bernama Madu yang tidak sengaja membeli rambut palsu Ino Sengsha. Akankah Madu berhasil menolong Arlan ataukah Madu ikut meninggal juga?